Jadi mindset kayak gitu yang bisa membuat toko online hidup kalau memang barang yang lakunya nggak pernah kosong, udah gitu doang. Halo, saya Om Botak. Saya adalah seller mentor Shopee dan TikTok. Saya bantu seller yang jualan di marketplace untuk menaikkan omset mereka hingga 1M per bulan. Kalau punya toko offline, orang-orang datang ke toko itu akan cari yang terbaru yang mana. Ya kan, keluaran baru mana ya kan? Masa kalau di online beda. Mereka akan cari yang hero-nya itu adalah barang yang paling banyak reviewnya, Iya. yang terjualnya paling banyak. Jadi orang nyari ke online, mereka kebanyakan nggak akan nyari untuk customer barunya, nggak akan cari yang paling baru. Tapi mereka cari reviewnya paling banyak. Mm. Jadi untuk masalah produksi, yang harus dijaga adalah tadi Mas saya bilang hero kan. Mm-mm. Hero-nya itu nggak boleh kosong stoknya. Oke. Gimana cara jaganya hero-nya itu terus hidup walaupun udah model 3 tahun yang lalu. Dan itu yang dijaga sama toko-toko online. Karena yang laris nggak boleh kosong. Kalau toko offline, barang lama akan diobral dan nggak akan diproduksi lagi. Jadi mindset kayak gitu yang bisa membuat toko online hidup kalau memang barang yang lakunya nggak pernah kosong, udah gitu doang. Ya, Oke. tapi itu kan kadang-kadang susah. Kalau ibu kan beli kainnya sekian, ya mau repeat lagi dari pabrik udah nggak produksi, Iya, ya kan? betul betul. Kan? Buatnya cuma sekian karena kita prediksi ya cuma ya ternyata laku, mau Mm. produksi lagi nggak bisa, datang model baru lagi, model barunya lagi, mulai dari nol lagi. Mm. Jadi cara pikir dan cara kerjanya memang agak berbeda Oke. gitu antara online sama offline. Oke. Nah, tadi kan berkaitan sama harus banyak review. Kalau untuk pertama kali, fake order tuh bagus nggak? Saya bukan penganut fake order karena menurut saya nggak berkah ya dari pertama. Jadi kalau dari saya sih saya percaya bahwa kalau memang kita jualan, sebenarnya nggak perlu banyak reviewnya. Satu review pun sebenarnya udah cukup untuk kita diiklankan. Nah, Oke. gimana caranya bikin satu review? Sebenarnya tinggal kasih voucher, tinggal di live-in, di push, atau kita broadcast ke yang udah pernah beli, atau kita minta memang langganan atau teman kita yang tadinya mau transaksi di luar marketplace, kita minta di marketplace saja. Satu pun udah cukup sebenarnya. Jadi nggak perlu banyak-banyak fake order. Ya. Nah, tapi kembali lagi, kalau kita ngomongin review itu punya kekuatan yang penting. Mm. Ya, memang kalau nggak ada reviewnya, itu akan membuat orang lebih ragu untuk check out, ya kan? Jadi review itu penting, tapi sebenarnya nggak perlu sebanyak itu sih kalau sampai dibuatin fake. Karena berbahaya, apalagi kalau kita nggak ngerti cara main fake order itu, malah toko kita ke-ban kan sayang. Ya. Oke. Jadi saya nggak sarankan untuk fake Oke. order sih. Ya. Berarti untuk ngedatengin traffic pertama kali bisa ngedatengin traffic yang agak banyak pertama kali, tadi bisa pindahin customer yang existing ke marketplace dulu biar dapat review, Iya. diiklanin baru itu traffic akan muncul berikutnya Iya. gitu ya. Oke. Nah, ini saya penasaran cuma banyak yang saya belum paham. Kalau teman-teman ada yang mau tanya silakan. Iya. Cuman kalau kalau misalnya melihat konten saya tuh banyak di YouTube cerita Om Botak, Instagram cerita cerita Om Botak, pokoknya cerita Om Botak disambung semuanya. Itu kita setiap hari pasti nge-post konten kok ya. Kalau mau lihat di WhatsApp channel juga ada cerita Om Botak, Telegram ada cerita Om Botak. Ya pokoknya di semua channel ya. Iya. TikTok pun cerita Om Botak sama ya. Pokoknya Oke. kalau ingat marketplace ya ingat Om Botak. Yuk bantu Om Botak sehingga lebih banyak seller yang akan sukses sama seperti kamu. Tinggal klik, like, atau share dalam hitungan 1, 2, 3. Oke, selamat menonton. Tak lah, lagi sharing Cerita Om cerita Botak. Om Botak. Nah, eh kalau kalau untuk mulai itu kayak ada diskon voucher, gratis ongkir, terus atau ads dan lain sebagainya. Kebanyakan kan kita juga agak agak takut. Tadi balik lagi ke ketakutan kalau jual mahal nggak laku. Ya, Akhirnya kan kita tuh kadang menentukan menentukan harga, ya udah netnya 25% juga nggak apa-apa deh dari total harga. Tapi biasanya nggak banyak yang naruh budget marketing. Di antara voucher, gratis ongkir, dan iklan gitu misalnya, atau live,
mana yang perlu diprioritaskan untuk mulai pertama kali kalau budgetnya terbatas? Kalau dari saya, semuanya sebenarnya penting ya. Tapi kita ngomongin salah satu fitur dulu ya. Misalnya kita ngomongin kalau kita ngomongin Shopee ya, harusnya teman-teman Shopee sama TikTok yang mirip-mirip lah ya. Tapi Shopee itu ada namanya fitur gratis ongkir ekstra. Nah, ibu-ibu kalau belanja ya, kalau toko-toko yang nggak ikut gratis ongkir ekstra, kan nyebelin. Kita udah check out, kok ongkirnya mahal, ya kan? Akhirnya nggak jadi check out. Bener nggak? Ada toko-toko yang nggak ikut gratis ongkir ekstra, ya. Memang kelihatannya murah, tapi ternyata kalau ditambah sama ongkir, kok jadinya lebih mahal, ya. Sama kayak gitu. Jadi fitur-fitur itu sebenarnya kalau buat seller itu adalah ekstra biaya. Tapi lebih baik kita naikin harga, tapi ambil ambil campaign itu jadi harga kita akan terlihat lebih murah dari sisi customer. Oke. Nah, sama ya, ada selain gratis ongkir ekstra, ada fitur namanya promo ekstra, atau kalau di TikTok namanya XBP, cashback, ya cashback ekstra lah ya, kurang lebih. Nah, kalau nggak ngambil, walaupun hargamu lebih mahal, lebih murah daripada orang yang ngambil, ya, seller lain yang ngambil, akan tetap terlihat lebih murah. Karena ada subsidi yang gede kalau teman-teman ngambil program-program kayak gitu. Jadi, menurut saya semua program itu ada gunanya, tapi sebenarnya nanti case by case lah ya. Misalnya, seller ini selama sesama kategori ini pada nggak ngambil, ya mungkin boleh nggak ngambil. Ya tapi iklan itu wajib, nggak iklan nggak makan sekarang, Oke. ya. Affiliate wajib nggak? Tergantung platform. Kalau di TikTok wajib, kalau di Shopee, nggak sewajib di TikTok. Oke. Live ngaruh nggak? Kalau di TikTok lebih tinggi traffic-nya, kalau di Shopee nggak sepengaruh di TikTok. Ya kurang lebih. Jadi setiap platform tuh aturan mainnya beda-beda, tapi fokus untuk satu platform yang kita kuasain, ya. Istilahnya Bu ibu di sini paling sering belanja pakai Shopee atau pakai TikTok, jualan di sana. Karena kan kalau kita sering belanja kan kita ngerti dari sisi customer ketemu sama tokonya tuh gimana caranya. Ya menurut saya semua bagus, tapi ada cara mainnya masing-masing. Oke. Kalau untuk TikTok, tadi kan affiliate tuh wajib ya, penting banget. Apa yang bikin afiliator itu bisa percaya sama kita kalau kita baru banget mulai tokonya? Atau tokonya harus gimana dulu supaya afiliator itu percaya dan mau jualin produk kita? Nah, buat kamu seller yang ingin omsetnya 1M per bulan, subscribe channel Cerita Om Botak supaya kamu dapat konten-konten daging setiap harinya. Afiliator pemula itu pun sekarang belagu, ya bisa dibilang. Karena ibu-ibu cobain jadi afiliator dulu, ya, baru bisa dapat POV-nya mereka. Ya, afiliator itu sekarang yang masih ribuan followernya pun kalau kita minta ngepost barang kita, selain minta sampel pasti juga minta rate 300, 200, 150 per post. Dan itu afiliator yang kecil, belum yang gede. Ya. Jadi kalau dari sisi mereka, ngapain gue buang waktu buat seller quote unquote UMKM ya, yang barangnya itu reviewnya belum banyak, stoknya juga sedikit, nggak ngiklan juga di produknya. Lebih baik aku jualan pasti-pasti aja dong, ya kan? Lebih baik aku jualan skincare yang stoknya banyak, ngiklan, gampang orang udah kenal ya, lebih cepat viral ya kan, dan aku lebih dapat penghasilan dibandingkan dengan barang-barang UMKM yang menurut mereka lebih susah dan nggak sesuai sama effort-nya. Karena mereka kan juga sebenarnya itu kan juga kerja juga kan. Bukan cuma asal bikin konten, tapi banyak yang effort loh buat bikin konten. Jadi kita tahu POV-nya mereka, jadi dari sisi kita pun harus tahu ekspektasi kayak gimana. Jadi pertama, jangan ngincer yang gede-gede. Ngincer yang baru mulai, yang masih semangat konten ya. Yang kedua, cari yang gratis kalau dari kita. Yang nggak minta sangunya kalau untuk ngepost itu nggak minta ya. Minimal kalau free sample itu udah wajib ya. Jadi sebenarnya kenapa harus kali 3? Itu salah satunya gitu. Biaya sampling itu mahal. Seller yang punya COGS-nya rendah itu kemungkinan berhasilnya lebih tinggi di TikTok. Oke. Karena biaya sampling mereka lebih murah dibandingkan seller yang jualan barang yang COGS-nya mahal. COGS-nya murah berapa? Pastinya di bawah 50.000 kalau bisa.
Oh, oke. Belum sama ongkos kirim ya. Mhm. Jadi karena kunci di TikTok, siapa yang menguasai attention atau konten itu yang menang. Teman-teman tahu merek yang paling terkenal skincare, Skintific? Oh. Itu sorry, bukan. Glad to Glow. Ini saya kemarin baru baca. Glad to Glow itu ada 500.000 video baru setiap bulannya di TikTok. Kalau teman-teman videonya cuma 10, 20, ya gimana caranya teman-teman bisa Iya. menguasai attention daripada platform itu sendiri? Ya. Jadi kalau mau rame harus viral, kalau mau viral kontennya harus banyak. Banyak itu berapa? Topnya itu tadi 500.000 video baru loh ya. Belum termasuk yang lama. Jadi udah pasti dibilang afiliatornya berapa? Mungkin ratusan ribu. Jadi sampel free kasih ya, cari yang afiliator pemula dan stoknya harus banyak. Mereka paling sebel kalau udah laku barangnya stoknya habis. Oke. Dan itu kendala dari UMKM. Iya. Stoknya nggak ready, ya kan? Barangnya mau kita produksi lagi juga nggak ada, itu mereka nggak suka. Jadi coba fokus dari itu, produk hero-nya nggak boleh kosong, performa juga harus bagus. Kalau performa di TikTok itu kita dari sisi afiliator itu, saya afiliator juga, jadi saya tahu POV dari dua sisi. Performa itu bisa sampai 5 ya toko ya. Itu kelihatan dari sisi afiliator. Nah, gimana caranya dapat performa 5? Kirim cepat, jawab chat cepat, barang nggak pernah kosong, nggak pernah dapat review negatif. Performanya itu harus bintang 5. Kalau performanya turun, video dari afiliator keranjang kuningnya hilang nanti. Yuk, bantu Om Botak sehingga lebih banyak seller yang akan sukses sama seperti kamu. Tinggal klik, like, atau share dalam hitungan 1, 2, 3. Oke, selamat menonton. Dan nggak bisa kembali lagi walaupun performa kita udah naik. Afiliator akan marah karena video yang mereka udah capek-capek gitu, keranjang kuningnya hilang. Berat nggak? Menurut saya nggak mudah. Jadi untuk bisa jualan rame, itu modal dan effortnya banyak. Zaman sekarang ya, kita bilang ya. Tapi kalau yang bisa sukses dan bisa tahu cara algoritmanya bekerja, itu bisa cepat. Brand itu dari zero to hero itu dalam berapa bulan udah bisa langsung viral. Nah, untuk mulai tadi kan stoknya harus tersedia. Itu kan UMKM modalnya masih sangat terbatas ya, Om. Nah, idealnya kita tuh untuk pertama kali punya berapa desain sih kalau untuk fashion atau berapa produk supaya ya kan makin banyak produk makin banyak Ya. funneling ya gitu. Nah, itu idealnya berapa dan stoknya harus berapa kira-kira? Stoknya itu cuma nggak boleh kosong aja. Saya Cuma nggak bilang boleh berapa kosong. itu saya nggak bisa bilang karena Oke. tergantung dari Kecepatan TikTok itu kalau transaksi. lagi gila, istilah video kita viral, itu bisa ribuan order juga bisa gitu. Iya. Jadi nggak bisa dibilang stoknya harus berapa. Yang penting nggak boleh kosong. Oke. Ya, kalau dibilang berapa stok atau varian yang kita punya, nggak harus banyak sebenarnya. Banyak toko yang hidup cuma dari 1-2 produk aja. Yang penting produk itu jalan. Nggak perlu sampai ribuan baru bisa viral, nggak perlu. Yang penting 1-2 produk itu udah jalan. Dan banyak sekali toko yang rame pun SKU cuma 8. Yang penting nggak boleh putus. Dan semua barangnya laku. Nah sebenarnya, karena jualan online tuh beda sama toko biasa ya. Toko biasa kan kalau barangmu cuma 1-2 orang bilang, kamu niat jualan nggak sih? Iya. Sebenarnya kan toko online itu, yang penting ada satu barang, nggak pernah putus, itu udah jalan sendiri. Ya, jadi agak berbeda. Oke. Makanya saya bilang online offline tuh kacamatanya agak beda sih. Oke. Ya. Ya. Tergantung dari kekuatan kita sih. Kalau kekuatan kita bukan di live, bukan dibikin konten, Shopee akan lebih mudah. Ya, tapi kalau kekuatannya bisa nge-live, bisa bikin konten, ya kan? TikTok itu lebih cepat. Untuk brand baru, sebenarnya kalau kita ngomong fairnya, lebih cepat jualan di TikTok daripada Shopee. Karena Shopee itu enak buat brand lama yang reviewnya udah banyak. Shopee itu kan kayak mall ya, yang udah rapih ya. Istilahnya untuk bisa brand itu udah lama jualannya stabil di Shopee.
Tapi kalau untuk brand baru, untuk naik itu susah. Tapi kalau dia udah naik, lebih stabil, turunnya juga pelan-pelan. Kalau turun ya. Kalau TikTok, naiknya cepat, turunnya cepat. Kena penalti sedikit, tokomu bisa nggak ada orderan sama sekali. Jadi, dua algoritma yang berbeda sebenarnya kalau kita ngomongin. Ya. Kalau TikTok itu kita harus bisa sama konten atau bisa live aja gimana? TikTok itu basically konten. Konten. Konten live, konten video, PT, konten dari affiliate. Tapi toko-toko yang rame, mayoritas 80% orderannya dari afiliator. Kalau kamu mau jualan sendiri, bisa nggak? Bisa. Jadi matiin komisi afiliator, cuma nge-live sendiri, bikin konten sendiri. Tapi nggak bisa cepat. Rata-rata toko yang gede itu memanfaatkan afiliator buat jualan. Ingin video lengkapnya? Gabung aja di membership, tinggal klik join. Di sana ada full akses video berjam-jam yang akan membantu kamu untuk naik kelas sehingga mendapatkan omset di atas 1 M per bulan.